Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat siang semuanya. Oke, untuk struktur jembatan di pertemuan kali ini, mohon maaf saya masih belum bisa menghadiri pertemuan sehingga saya mencoba untuk menjelaskan apa yang akan kalian lakukan di sesi kali ini teman-teman ya. Oke, saya harap bahwasanya kalian telah mengerjakan eh yang pertama ya teman-teman ya, dari yang ini perhitungan box reader yang pertama sampai sini. Soalnya nanti akan ada hubungannya. Nah, kita mulai dari sini teman-teman ya. Mohon untuk diperhatikan. Kita akan mencoba untuk melakukan menghitung pembebanan box reader pre-stress ya. Di sini ada 7 beban, namun kita akan menghitung 5 saja. Sisanya nanti akan saya lanjutkan di minggu depan. Oke, untuk yang pertama kita akan belajar tentang berat sendiri ya. MS itu self weight itu dihitung dengan seperti ini teman-teman ya. Ada 4 yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama adalah berat box grider pre-stressnya itu sendiri. Yang kedua adalah diafragma, trotoar, dan pemisah jalur. Untuk box grider pre-stressnya yang nomor satu teman-teman, itu kalian telah hitungnya di sini. Nih ya, nanti tolong kalian masukkan angka yang ini untuk yang box grider pre-stress. Untuk yang diafragma, trotoar, dan dinding pagar tepi dan pemisah jalur itu nanti akan saya berikan sendiri. Itu masing-masing beda sendiri variannya ya. Nanti setelah itu kita akan mencari QMS berat sendiri. Jadi tinggal dijumlah saja dapat hasilnya. Panjang bentang ini 50. Kalian lihat dari mana teman-teman? Seperti eh ini udah ada masing-masing ya. Jadi tolong disesuaikan saja panjang box grider kalian berapa. Misalnya di sini saya pakai 50 ya. Nanti kalau kalian 60 pakai 60, oke? Nah, ya udah tinggal dikali aja. Gaya geser maksimum akibat berat sendiri VMS berarti setengah dikali QMS-nya ini, yang ini ya. Setelah dijumlahkan dikali L. L-nya ini sesuaikan teman-teman ya sama varian kalian nanti akan dapat gaya geser maksimumnya. Begitu juga dengan momen maksimumnya. 1/8 dikali QMS, QMS-nya ini hasil penjumlahan dari seluruh berat jenis konstruksi dikali L kuadrat. Perhatikan sini kuadrat ya, jadi jangan lupa dikuadratkan. L-nya itu adalah panjang bentang. Nanti kalian dapat angkanya seperti ini. Oke, untuk yang kedua adalah beban mati tambahan, MA. Di sini ada tiga, tiga ya teman-teman ya, tiga elemen yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah lapisan aspal plus overlay. Yang kedua adalah air hujan. Yang ketiga adalah tinggi listrik. Untuk lapisan aspal, itu kalian lihat di soal kalian teman-teman sini ada tulisannya. Tebal lapisan aspal plus overlay 0,1 ya. Tebal genangan hujan, air hujan 0,05. Sini ya. Nih tebalnya ya. Tebalnya ini nanti kalian sesuaikan sama yang di atas, sama air hujannya juga sesuaikan sama yang di atas. Kalau lebar itu samain aja teman-teman ya. 7, sama-sama 7. Oke. Terus luasnya tinggal dikali ya, tebal dikali lebar, nanti dapat hasilnya. Kalau untuk berat saat ini 22 sama 9,8 dapat dari mana? Dapatnya dari sini ya, dari sini. Nih ya, di sini teman-teman ya. Ini saya udah upload. Ya, oke. 22 aspal, air hujan 9,8. Oh ya teman-teman, sorry. Untuk yang lebar 7 itu tadi jangan jangan samain ya. Saya mohon maaf, saya lupa. 7 itu diambil dari lebar jalur lalu lintas. Kalau jalur lalu lintas kalian 8, nanti kalian di sininya akan dikali sama lebarnya 8 juga ya. Karena kebetulan sini 7, berarti sini samakan aja 7. Jadi, saya ulangin, untuk beban mati tambahan itu ada 3 elemen, ada lapisan aspal, plus overlay, air hujan, dan tinggi listrik. Untuk lebar, ini 7, 7 ini disesuaikan sama lebar jalur lalu lintas ya, di sini 7. Oke. Terus untuk uh, tebal, untuk tebal aspal sama air hujan, itu disesuaikan sama
soal juga yang di awal ya. Tebal lapisannya berapa, tebal hujannya berapa. Wah, enak sebenarnya enaknya nih di kelas ya. Cuman aduh, mohon maaf ya teman-teman ya. Setelah itu luasnya tinggal berarti dikali ya, lebar kali tebal, berat satnya itu tadi dari atas juga ya teman-teman ya. Dari atas juga sini ya. Oke. Sama kalau untuk berat key tinggal dikali aja ya. Berat sat ini yang W dikali sama A. Jadi 22 dikali 0,7 nanti dapatnya sekian. 9,8 dikali 0,3 dapatnya sekian. Untuk tiang listriknya nanti ada masing-masing sendiri ya teman-teman variannya. Jadi nanti disesuaikan saja. Setelah itu untuk KMA itu adalah beban mati tambahan tinggal ditambah aja semua. Oke. Panjang bentang setelah itu kita lanjut ya. Panjang bentang ini 50. Berarti kalian sesuaikan sama soal kalian sendiri. Berarti kalau untuk mencari geser maksimumnya setengah. Rumusnya sama ya tadi teman-temannya seperti yang di atas ya. Cuman yang membedakan hanyalah bebannya ya. Oke, kalau yang di atas tadi untuk pakai beban sendiri, KMS. Kalau yang di sini, kita pakai untuk beban mati tambahan, ya. Jadi rumusnya sama yang membedakan hanya di sini saja, teman-teman ya. Di Ki sama di Ki. Oke. Untuk yang ketiga, beban jalur D, ya. Di sini juga ada rumusnya ini, rumusnya untuk D, untuk Ki, itu tergantung sama L. L itu adalah tadi apa tadi teman-teman? Lebar bentang ya. Kalau lebar bentang kalian kurang dari 30, Ki-nya itu nggak perlu dihitung, Ki-nya langsung di 8. Ya, oke. Kalau lebar bentang kalian, sebentar, sebentar, ini kenapa sih? Lebar bentang kalian lebih dari 30, kalian pakai yang rumus ini ya. Q sama dengan 8 kali 0,5 ditambah 15 per L. Sama juga dengan DLA ya. Dynamic Load Allowance-nya itu disesuaikan sama lebar bentang kalian. Oke. Nah, adalah ilustrasinya. Nanti mungkin akan saya jelaskan di kelas aja ya. Karena sini agak cukup ribet. Di sini rumusnya teman-teman, panjang bentang ini yang tadi ya disesuaikan sama soal kalian. Lebar jalur lalu lintas itu tadi B ya, disesuaikan juga. Tadi yang disesuaikan sama yang di atas ya. Beban merata ya tinggal dikali aja teman-teman ya. Kenapa dia pakai rumus Ki yang ini? Karena dia bentangnya lebih dari 30, berarti makanya pakai yang ini rumus ya. Kalau lebar bentangnya kurang dari 30, nanti pakai yang 8 saja, nggak perlu dihitung. Ya, 0,5 clear tambah 15 bagi L. L itu adalah lebar bentang. Nanti dapat untuk beban meratanya adalah 6,4 ya, seperti ini. Kalau beban merata box grider juga hampir sama teman-teman ya. QTD, Q-nya ini adalah hasil dari kali yang ini ya, Q kecilnya. Nanti kalian masukkan di sini ya. Jadi 6,4 dikali B. B itu adalah lebar lalu lintas, ini adalah sebesar 7 tambah 5,5 dibagi 2. Nanti dapat hasilnya 40, ini adalah beban pada box grider. Ya, itu sendiri ya. Di sini ada eh sebentar, sebentar. Jelek banget ini. P, beban garis. Beban garis itu 44 itu sama semua teman-teman ya. Untuk cal itu 44. Cal itu adalah knife edge load ya. Itu sama, nggak ada yang berubah. DLA juga DLA teman-teman ya. Ini diperhatikan dari mana? Nih, kalau misalnya lebar bentang kalian kurang dari sama dengan 50, kalian pakai DLA-nya 0,4 ya. Kalau kalian punya lebar bentang di antara 50 sampai 90, nanti kalian harus hitung dulu DLA-nya. Jadi jangan 0,4 ya. L-nya nanti kalian ganti sama lebar bentang kalian, nanti dapat DLA kalian masing-masing. Kalau lebih dari 90 pakai 0,3 ya. Jadi kenapa di sini pakai 0,4? Karena dia lebar bentangnya sama dengan 50. Oke. Terus nanti akan menghitung beban terpusat, teman-teman ya. Untuk beban terpusat itu rumusnya seperti ini. 1 plus DLA, DLA itu adalah yang ini ya teman-teman ya. Dikali P itu adalah yang ini ya. Dikali B, B itu adalah lebar jalur, ditambah 55 dibagi 2. Nanti dapat hasilnya adalah beban terpusat. Kalau untuk gaya gesernya, ya rumusnya seperti ini teman-teman ya. Ya, yang membedakan hanya di QTD. Ini QTD kalian masukkan berdasarkan hasil perhitungan yang di sini ya. Dan PTD itu kalian masukkan berdasarkan penghitungan di sini ya. Untuk momennya itu hanya berubah sama QTD sama PTD-nya juga ya. Ya, semoga paham ya teman-teman ya.
Nanti kalau kecepatan nanti kalian bisa pause aja ya. Atau mungkin bisa ditanyakan ke chat pribadi saya. Terus di sini ada pembebanan untuk pejalan kaki ya. Di sini ada A itu adalah luas bidang trotoar yang dibebani pejalan kaki, teman-teman ya. eh Oke. Untuk A kurang dari sama dengan 10 meter itu Q-nya 5. Di antara 10 hingga 100 Q-nya pakai rumus. Untuk A lebih dari 100 meter kuadrat itu Q-nya 2. Jadi panjang bentangnya 50 ya. 50 itu soal ya. Jadi kalian sesuaikan sama soal kalian. Lebar trotoarnya 0,75. Dapat dari mana 0,75? Dapat dari atas ya. Nih, lebar trotoar. Sini ya. Kalian sesuaikan sama punya soal kalian, teman-teman ya. Itu lebar trotoar. Sebentar, mana tadi? Oke. Nanti ini kalian uji teman-teman, luas bidang trotoarnya berapa? Dengan cara BT dikali L. BT-nya ini berapa tadi sesuai soal, L-nya kalian berapa? Nanti sesuaikan. Kalau misalnya luas bidang trotoar kalian di antara 10 hingga 100, berarti kalian pakai rumus ini untuk mencari Q-nya. Ya. Kalau di atas 100, berarti pakai cuman Q 2 gitu ya. Rumusnya ini ya, 5 dikurang 0,33 dikali A. A itu adalah hasil yang kalian dapatkan dari BT dikali L dikurang 10 ya. Itu dapat Q kecilnya. Nah, untuk mencari pembebanan jembatan untuk trotoar, Q kecil dikali BT. Q kecil adalah hasil yang kalian dapatkan di sini. BT itu adalah lebar trotoar sesuai sama soal. Oke ya, nanti dapat QTP. Oke, kalau di sini juga sama. Em, Yang beda itu hanya ini ya teman-teman ya. Nanti disesuaikan saja untuk gaya geser maksimum KTP-nya. Berarti yang kalau untuk pembebanan jalan kaki KTP-nya ini 2,14. Kalau momen maksimum juga sama ya. Nanti disesuaikan. L itu adalah panjang bentang sesuai sama soal kalian. Setelah itu di sini yang terakhir teman-teman ya. Nanti yang 3,6 nanti aja di minggu depan. Untuk gaya rem itu TB ya. Di sini dianggap bekerja pada jarak 1,8. Jadi semuanya sama ya. Jaraknya 1,8. Nih, gaya rem TB 250. Kalau misalnya total jembatannya kurang dari 80 ya. Kalau total jembatannya di antara 80 hingga 180 nanti pakai rumus lagi ya. Kalau di atas 180 nanti TB-nya adalah ataupun gaya remnya kita pakai yang 500. Ya, di sini berarti eh panjang bentang, panjang bentang. Panjang bentang kalian ini L sama dengan 50. Berarti kita pakai yang ini ya, gaya gaya remnya yang 250 ya. Karena dia di bawah dari 80. Berarti kita langsung pakai aja TTB-nya itu 250. Ya, ih, kenapa sih ini ya Allah. Untuk lebar lalu lintasnya disesuaikan sama soal kalian tadi teman-teman ya, yang di atas ya, yang di atas tadi yang di sini ya. Lebar lalu lintasnya 7, kalau kalian punya 6 atau 6,5 dipakai saja. Terus untuk cari QTD, Q dikali B ditambah 5,5 dibagi 2. Q itu adalah Q kecil. Q kecilnya dapat dari mana? Ada yang masih ingat? Q kecil dapat dari yang atas. Atas ya. Sebentar. P. Nah, Q-nya, sorry. Ini Q. Q kecil itu dapat dari beban merata, teman-teman ya. Q kecil nanti kalian pakai 6,4. Oke. Untuk dimasukkan ke sini. Kalau untuk P kecil berarti dapat yang di mana? Yo. P kecil dapat dari yang di sini. 44. Ya, jadi Q kecil 6,4, P-nya 44. Itu disesuaikan sama hasil kalian teman-teman ya. Kalau P itu sesuai sama semua, kalau Q itu berdasarkan perhitungan ya. Oke, sudah. Nanti dapat QTD sama PTD di sini. Setelah itu eh dihitung TTB-nya teman-teman ya. Kalau tadi kita lihat karena TTB itu 5% dari beban jalur D tanpa faktor dinamis, berarti kita cari 5%-nya lagi ya. Jadi 0,005 dikali QTD. QTD itu dapat dari mana? Dari sini ya, 40 dikali L itu adalah panjang bentang.
50 kalau PTD itu adalah hasil yang didapatkan di sini. Dapatnya 113,75. Nah, teman-teman, di sini paling sebuah catatan. Kalau misalnya angka yang kalian dapatkan ini kurang dari 250, berarti kita pakai yang 250 ya. Jadi, kalau angkanya kurang dari 250, kita pakai gaya remnya sama dengan 250. Kalau angka kalian lebih dari 250, masih mendekati, kita pakai aja 250. Tapi kalau misalnya melebihi dari 500, kita pakai yang 500. Intinya kalau sebelum lewati 500 pakai 2,5. Kalau lebih dari 500 pakai yang 500 ya di sininya ya, disesuaikan ya. Diambil gaya remnya. Terus ini adalah lengan terhadap titik berat box grider. Rumusnya Y ditambah 1,8. 1,8 ini ketetapan. Ya karena kita pakai jaraknya itu 1,8 ya. Ditambah TA ditambah YA. TA itu apa teman-teman? Untuk YA, TA sama YA ya. Untuk TA, nih. Ini kan titik berat. Berarti titik berat ada yang masih ingat? Titik berat itu terletak di tengah ya. Kita lihat box grider kita kemarin. Nah, ini ya. Titik berat kita terletak di tengah. Berarti TA itu adalah lebar di tengah. Berarti ini ya teman-teman ya. T3 dibagi 2 itu namanya TA ya. Karena dia dia terletak di tengah-tengah. Kita lihat T3-nya teman-teman. Sini T3 0,4 berarti TA-nya sama dengan 0,2 ya. Untuk YA udah kita cari teman-teman. YA kalian sudah pernah cari di sini. Nih ya. 0,974 ini ingat H besar ya, jangan H kecil. Kemarin tuh salah ya. Jadi Y ditambah TA itu berarti T3 dibagi 2. T3 dibagi 2 berarti 0,4 bagi 2. YA itu didapatkan dari perhitungan, dari letak titik berat. Nanti kalian langsung tambahkan saja ya, 1,8 ditambah 0,2 ditambah 0,9 nanti dapatnya 2,8. Kalau untuk cari beban momen, TTB dikali Y, berarti ya udah ini. 250 dikali 2,8. Nanti dapatnya sekian. Untuk gaya geser juga sama ya teman-teman ya. M dibagi L. M itu adalah ini. Beban momen akibat rem. L itu adalah luas bentang. Ya, lebar bentang. MTB setengah dikali M. Oke. Ya, mungkin itu saja teman-teman. Sampai 3,5 dulu saja. Nanti kita akan lanjutkan. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi saya mohon maaf teman-teman ya. Baru bisa memberikan kuliah seperti ini. Ya, terima kasih teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.